Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus mempunyai hubungan yang amat sangat erat sekali. Gereja Kalam Kudus dan Sekolah Kalam Kudus didirikan oleh hamba Tuhan yang sama, yaitu Bapak Pendeta Andrew G. Dalam pelayanannya memang target pelayanannya berbeda, akan tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjangkau banyak jiwa, mempersiapkan, memperlengkapi jiwa-jiwa untuk mereka hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Gereja Kristen Kalam Kudus Malang memberikan dukungan, support untuk kemajuan dan perkembangan Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini. Kita bersatu hati, kita bergandengan tangan karena Tuhan mempercayakan ladang pelayanan yang begitu besar bagi kita. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi dengan bergandengan tangan dan diberkati oleh Tuhan, kita akan melakukan visi dan misi yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita melangkah bersama untuk kita melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat datang di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai perjalanan sekolah yang kita kasihi dan yang kita banggakan. Berdirinya Sekolah Kristen Kalam Kudus diawali oleh visi yang diberikan Tuhan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andrew G. Bapak Pendeta Andrew G memiliki kerinduan untuk mengembangkan dan mendirikan pendidikan di Indonesia. Dari visi yang mulia inilah maka lahirlah Sekolah Kristen Kalam Kudus yang hingga saat ini telah tersebar dari Sabang hingga Merauke dan menjadi berkat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Khususnya di Kota Malang, Sekolah Kristen Kalam Kudus telah meluluskan sekian ribu siswa dan mereka telah tersebar dan mereka berkarya di bidang mereka masing-masing. Sampai saat ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus berkomitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Adapun visi Kalam Kudus adalah terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, berdaya guna bagi dunia. Manusia yang utuh adalah manusia yang seimbang antara spiritual, pengetahuannya, karakternya, keterampilannya, dan secara jasmani. Dan kelima aspek itu dilandasi oleh hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang menyembah kepada Tuhan. Dengan demikian kita berharap dia menjadi insan yang mandiri. Mandiri di dalam tanggung jawab, mandiri di dalam kredibilitasnya. Dia mandiri di dalam membangun dirinya sebagai insan yang berguna akhirnya bagi dunia, yang berdampak bagi dunia, mendatangkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Dalam melaksanakan misi Kalam Kudus yang dinamis ini, sekolah mengambil dua peran, yaitu sebagai gembala dan sebagai pendidik. Sebagai seorang gembala, dia haruslah seorang yang peduli, orang yang memelihara dan melindungi. Sebagai pendidik adalah seorang yang secara intelektual, orang yang menguasai mata pelajaran dan mengembangkan pedagogik. Secara emosional, pendidik adalah seorang yang membangun hubungan yang sehat dengan sesamanya. Lalu secara spiritual, pendidik menyadari bahwa perannya, menjalankan perannya adalah suatu panggilan dari Tuhan. Nilai-nilai visi misi Kalam Kudus terdiri dari kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam kasih itu ada toleransi, ada pengampunan, hati yang bersyukur, kerendahan hati, ketaatan, kepedulian,
respek, dan adanya integritas. Lalu mandiri. Di dalam mandiri ada percaya diri, disiplin, ketekunan, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan kebijaksanaan. Lalu yang terakhir, nilai berguna. Di dalam berguna ada pembawa damai. Ketersediaan untuk menolong dapat diandalkan, kreatif dan proaktif. Pada akhirnya, biarlah Sekolah Kristen Kalam Kudus boleh menjadi terang dan garam, menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Fionita, bisa dipanggil Meme. Saya merupakan alumni dari Kalam Kudus tahun 2018. Nah, saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Bina Nusantara Malang dan tahun ini dipercayakan sebagai Ketua Umum dari KMK BINUS Malang. Nah, sebenarnya saya ini sudah bersekolah di Kalam Kudus mulai umur 18 bulan sampai 18 tahun. Bisa dibilang kalau Kalam Kudus merupakan bagian dari hidup saya sampai saat ini. Emang bosen nggak sih sekolah di Kalam Kudus mulai dari PG, SD, SMP, sampai SMA? Sebenarnya bosan itu relatif. Nah, menurut dari pengalaman saya nih yang udah 18 tahun di Kalam Kudus, saya merasa bahwa lingkungan saya itu sangat amat mensupport saya. Baik mulai dari staff, guru-guru, sampai teman-teman saya pun tuh semuanya support saya sampai saya tuh merasa homey gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada saya, benefit apa sih yang udah didapatkan setelah bersekolah di Kalam Kudus? Nah, saya bisa bilang benefitnya ini bermacam ragam, mulai dari pribadi saya, untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Yang pertama adalah, yang pasti adalah takut akan Tuhan. Itu benar-benar saya merasakan sekarang. Dimana 18 tahun saya hidup di Kalam Kudus, saya diajarkan bagaimana cara membangun relasi dengan Tuhan, entah itu lewat doa, Bible time maupun kebaktian setiap minggunya. Sedangkan kalau melihat realitanya sekarang di perkuliahan, tidak ada satupun orang yang bakal mengingatkan saya akan hubungan saya dengan Tuhan. Nah, karena sudah ditanamkan benih-benih takut akan Tuhan selama 18 tahun saya di Kalam Kudus, sekarang saya tuh bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan menjadi pribadi yang lebih positif untuk diri saya sendiri maupun lingkungan saya. Nah, contohnya saja nih, kalau di perkuliahan kan teman tuh banyak. Ada yang membawa kita ke ranah positif, tapi banyak juga yang membawa kita ke ranah negatif. Nah, ketika saya dipertemukan dengan orang-orang atau teman-teman yang mengajak saya untuk melakukan kegiatannya negatif, saya lebih bisa berpikir dua kali. Apakah itu bisa membantu saya untuk menjadi lebih positif lagi atau malah menjatuhkan saya? Nah, selanjutnya adalah skill mengenai public speaking, yaitu bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media perantara, seperti presentasi. Ketika saya bersekolah di Kalam Kudus, baik pelajaran yang berbau teori maupun praktek, sosial maupun sains, semuanya dirangkum menjadi pelajaran yang kreatif. Nah, ketika saya terjun di dunia kuliahan ini dan saya aktif di organisasi, saya juga merasa terbantu dengan adanya public speaking tersebut. Nah, sekarang mengenai extra mile. Nah, saya itu menjadi pribadi yang giving my best atau memberikan yang terbaik terhadap apapun yang dipercayakan kepada saya. Sebenarnya prinsip giving my best ini sudah diterapkan sejak saya sekolah nih di Kalam Kudus. Karena guru-guru di Kalam Kudus ini nggak mau yang biasa-biasa aja. Bahkan setiap detailnya tuh dilihat. Nggak cuma isinya aja, tapi juga ke desainnya, bagaimana cara kita mengolahnya menjadi lebih kreatif, seperti itu. Nah, prinsip giving my best itu akhirnya saya terapkan nih di kuliah. Waktu berkuliah ini saya jadinya merasa nggak mau kalau tugas saya itu menjadi biasa-biasa aja atau abal-abal. Saya ingin mengasih yang terbaik dari saya untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek yang diberikan kepada saya. Untuk masalah relasi saya dengan orang lain, sejujurnya saya itu sangat berbeda antara saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Kalau saya yang dulu, saya itu cenderung orangnya yang cuek, masa bodoh, dan
merasa orang lain tuh nggak penting buat saya. Sedangkan saya yang sekarang malah memiliki hati untuk orang lain. Saya merasa terbebani untuk membantu orang lain dan lebih menghargai keberadaan orang lain di sekitar saya. Guru-guru saya merupakan teladan saya yang mengajarkan saya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan tidak boleh membedakan orang lain berdasarkan kemampuannya, karena setiap orang tuh memiliki kemampuan yang berbeda. Dan dari situ saya diajarkan bagaimana saya menghargai orang lain dan saya berhadapan dengan orang lain yang berbeda dengan saya. Dan itu menjadi bekal saya dalam berorganisasi dan bekerja sama di dalam perkuliahan ini. Saya sangat bersyukur karena 18 tahun saya telah menjadi bagian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Proses-proses yang panjang dan sulit mulai dari 18 bulan sampai 18 tahun menjadikan saya pribadi yang lebih baik hari ini. Saya menjadi takut akan Tuhan, saya juga bisa hidup mandiri terutama di dalam perkuliahan, dan tentunya saya memiliki mindset untuk berguna kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri saja. Dan yang terakhir, terima kasih Kalam Kudus. Saya Haris Setiawan, saya sudah 9 tahun bergabung dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Saya bersyukur menjadi keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus di tempat ini, tempat saya berkarya, tempat saya mengembangkan diri, baik secara iman maupun pengetahuan, sehingga dapat membentuk saya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ada banyak sekali kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus di tempat ini, yang menjadikan saya bertumbuh baik di dalam profesionalitas, kompetensi, maupun di dalam kerohanian, sehingga dapat membentuk saya menjadi pengajar yang tangguh. Kalau saya ditanya, saya enggak dengan murid-murid? Ya pastilah. Murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya adalah bagian dari hidup saya. Saya akan merasa sangat terbeban jika ada siswa yang merasa kurang, baik itu di dalam pengetahuan mereka ataupun di dalam karakter mereka. Saya akan terus berusaha untuk membimbing mereka. Dan bukan hanya itu saja, saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Karena saya pikir kolaborasi dengan orang tua akan menciptakan sesuatu yang dapat membangun pribadi yang takut akan Tuhan, menjadikan manusia yang utuh, mandiri, dan berguna bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi Tuhan mensyukuri karya-Mu bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini, ya Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami ini, sekolah yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, memberkati sekolah kami ini, ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di Badan Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, satukan hati mereka, dan biarlah setiap mereka diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerjakan semuanya ini dengan baik. Tuhan, terus tambah-tambahkan juga karunia, Tuhan tambah-tambahkan talenta, sehingga dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus di Kota Malang ini dimampukan oleh Tuhan untuk memikirkan, memajukan, dan mengembangkan pelayanan Tuhan yang ada di Sekolah Kalam Kudus ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap guru yang boleh terlibat dalam proses belajar mengajar di tempat ini. Karena itu Tuhan, Kau juga boleh memberkati setiap mereka, mampukan mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk mereka bisa mengajar dengan baik. Mereka punya hati seorang gembala, memperhatikan, mendidik, melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka boleh mendedikasikan waktu mereka, hati mereka, pikiran mereka untuk memperhatikan anak-anak, dan mereka boleh, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap guru boleh dididik supaya mereka
diberikan kemampuan untuk boleh bertumbuh dengan baik dan bahkan mereka bisa mengenal akan Engkau, ya Tuhan. Karena itu Bapa, berkati lagi setiap rekan-rekan yang terlibat dalam proses mengajar di tempat ini, ya Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang juga terlibat dalam pelayanan di sekolah ini. Tuhan, mampukan mereka semua. Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas mereka semua, sehingga dengan bersatu hati, dengan bergandengan tangan, mereka bisa mengerjakan visi dan misi ini Tuhan dengan setia. Bapa di surga, berkati juga untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh kami didik dan boleh kami layani di sekolah ini. Tuhan, berkati mereka dalam proses belajar mereka, ya Tuhan. Tuhan, mampukan mereka sehingga mereka diperlengkapi oleh Tuhan lewat pendidikan yang ada. Tuhan, khususnya dalam proses belajar di masa pandemik ini, Tuhan mampukan setiap anak-anak kami sehingga sungguh mereka tetap bisa diperlengkapi dengan baik untuk mereka boleh hidup bagi Tuhan dan mereka boleh memahami panggilan-Mu. Mereka kelak boleh hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Begitu juga Bapa dengan setiap orang tua yang Tuhan percayakan juga. Tuhan, berkati mereka semua. Hati papa, hati mama sungguh yang penuh kasih boleh terus ada di dalam diri setiap papa dan mama. Tuhanlah yang berkasih karunia. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi menyerahkan sekolah kami ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan tuntun kami, ya Tuhan. Kami menyadari ada banyak situasi ke depan yang harus kami hadapi, tetapi sekali lagi kami bersandar penuh kepada Tuhan. Engkaulah gembala kami, Engkau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik ini. Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.